adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 10 September 2024. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, rahmat pengampunan-Mu senantiasa kami terima. Semoga kami pun semakin rendah hati untuk berani meminta maaf dan mengampuni sesama kami, supaya terwujudlah kasih sejati di dunia ini. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul. Mereka itu adalah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya, dan banyak orang lain datang dari seluruh Yudea dan Yerusalem, dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Hari ini kita akan mendengarkan dua berita. Yang satu, Yesus berdoa. Setelah berdoa, Yesus memilih para rasul 12. Sesudah itu Yesus bergerak melaksanakan karya kasih-Nya. Jadi sebelum melaksanakan karya kasih, Yesus berdoa. Yesus juga mengundang para murid untuk melihat apa-apa yang menjadi tugas dan pelayanan mereka. Itu menyembuhkan orang dari penyakit, yang kerasukan setan, ya. Dan mereka disembuhkan. Siapakah para rasul? Para rasul mempunyai latar belakang masing-masing. Petrus dan Andreas, Yohanes dan Yakobus anak Zebedeus adalah nelayan. Matius pemungut cukai. Rupanya Filipus juga termasuk nelayan dengan Nathanael atau Bartolomeus. Semua orang mempunyai latar belakangnya sendiri. Jadi Yesus mengumpulkan dari berbagai orang, dari berbagai situasi dan kondisi murid-muridnya. Untuk apa? Memelihara keseimbangan, untuk bahu-membahu dalam pelayanan. Maka orang-orang yang dipilih seharusnya berkualitas. Imannya harus, boleh katakan, sip. Kedua, karakternya juga positif. Ketiga, berani melayani, bukan ego dan hedon. Bukan menggunakan kesempatan,
dalam kesempitan mengumpulkan segala benda-benda dunia ini atas nama Yesus. Tetapi dengan kepolosan. Nah, Paus Fransiskus yang baru saja mengunjungi Indonesia menampilkan kesederhanaannya itu. Bagaimana dia berdialog dengan semua orang dengan bahasa Italia yang tidak dimengerti, tetapi orang bisa menangkap aura kasihnya. Aura yang diungkapkan di dalam nasihat-nasihat dan keteladanannya. Ini yang dibuat oleh Yesus. Memperlihatkan kepada para murid bahwa sebagai seorang pelayan, kekuatan ada pada doa. Kedua, merencanakan sesuatu yang positif dalam bentuk pelayanan kasih. Karena itu kita yang diberikan karya karitatif, entah di seminari, entah di paroki, diutus untuk melayani Tuhan dan tidak bisa mengatakan, oh itu basah dan kering kerontang. Tetapi semuanya imam yang diutus untuk melayani. Dan perutusan itu bukan sebuah kebetulan, tetapi sebuah terjemahan dari Allah agar kita menjadi orang dewasa dan dapat menerjemahkan perutusan itu dalam peran kita di mana kita diutus. Dan para rasul telah belajar dari Yesus untuk hal itu. Melihat sikon, situasi kondisi, tradisi dan budayanya, masuk ke sana dengan karya kasihnya, maka gereja tetap hidup sampai hari ini. Kenapa? Frame yang dibuat oleh Yesus sebagai satu gambaran melihat hari ini apa yang aku lakukan, kemarin dievaluasi dan esok direncanakan di dalam kasih Tuhan. Semoga para murid yang sudah memberikan kepada kita sumber keteladanan yang diambil dari Yesus sendiri, memberikan kepada kita semangat untuk terus melayani dalam perutusan. Sehingga orang sakit, orang lemah, semuanya bisa kita layani dengan sungguh-sungguh di dalam terang Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati. Selamat pagi.